Selamat pagi Bu Mira. Minta maaf saya ganggu waktunya sebentar karena saya ingin melakukan supervisi akademik bersama Ibu di kelas. Namun sebelum saya melakukan supervisi akademik, saya akan melakukan coaching supervisi bersama Ibu. Karena itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menuntun kita menuju proses supervisi akademik. Sekali lagi, menuju supervisi akademik besok Ibu, apa yang Ibu siapkan? Baik Pak, misalnya sebelumnya itu sudah disiapkan kegiatan pembelajarannya seperti RPP dan silabus dan juga media-media lainnya. Oke, baik Ibu. Ibu sudah menyiapkan perangkat seperti biasanya dalam kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran itu besok Ibu, langkah-langkah kegiatannya itu seperti apa Ibu? Biasanya pertama itu kegiatan awal dengan memberikan salam, terus berdoa, terus mengecek apakah di dalam kelas itu sudah bersih atau tidak. Terus yang kedua kegiatan inti. Kegiatan ini itu dengan memberi materi sesuai dengan RPP dan silabus. Dan yang ketiganya itu kegiatan penutup. Kegiatan penutupnya itu refleksi kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terus setelah itu baru berdoa. Oke, baik. Itu langkah pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok. Berkaitan dengan pembelajaran Ibu, pasti ada dalam pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran. Kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai itu apa metode dan model pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok? Baik Pak, metode pembelajaran yang saya lakukan itu dengan melakukan kolaborasi. Kolaborasi yaitu adanya diskusi kelompok di dalam kelas. Setelah melakukan diskusi kelompok, baru adanya evaluasi kembali apa yang sudah didiskusikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Mira. Jadi dalam mencapai tujuan pembelajaran, Bu Mira akan melakukan diskusi kelompok, mungkin sesuai dengan karakteristik materinya ya. Baik Ibu. Untuk kegiatan pembelajaran besok itu bagaimana menurut Ibu respon yang akan disampaikan oleh siswa terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan? Responnya dari setiap anak itu berbeda. Ada yang memahaminya cepat, ada juga yang lambat. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Nanti proses selanjutnya kita akan lihat dalam kegiatan supervisi observasi kelas besok, apakah yang akan Ibu laksanakan besok sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Nanti besok kita akan lakukan supervisi akademik di kelas. Terima kasih. Ibu, selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih. Kabar hari ini? Oke. Sudah absen? Sudah doa? Belum. Oke, kalau belum berdoa, kita doa bersama-sama dulu. Salah satunya saya minta untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita menyiapkan hati untuk berdoa. Sebelum itu, izinkan saya membawakan secara agama Islam berdoa Tuhan. Terima kasih atas nikmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini rumah untuk melakukan tugas kami masing-masing. Ya Allah yang Maha Pengasih, sekarang kami memulai kegiatan pembelajaran kami. Bimbinglah kami, semoga apa yang diberikan untuk Ibu dapat berguna bagi masa depan kami. Karena ini kebenaran hasanah, berfikiran berkias untuk benar azab benar. Doa selesai. Baik.
kita minggu lalu bahwa hari ini kita akan adakan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok dengan materinya tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dibagi ke dalam beberapa topik. Yang pertama, kita lihat kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya, seperti apa kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini yang akan kita bahas bersama-sama nanti. Yang kedua, tentang peristiwa Rengas Dengklok. Ya, peristiwa ini tentu kalian sudah tahu seperti yang sudah kita bahas bersama-sama. Dan yang ketiga, perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang kelimanya tentang penyebarluasan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhirnya, makna dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa seperti apa perjuangan dari bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Oke, sampai dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Untuk tidak memperpanjang kata, saya berikan waktu dan kesempatan kepada moderator untuk melaksanakan kegiatan diskusi kita pagi ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang saya kasihi teman-teman sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Kepada kelompok yang akan menyampaikan materi, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan memaparkan materi tentang Proklamasi Kemerdekaan. Yang pertama, tentang kronologi Proklamasi Kemerdekaan. Kronologi Proklamasi Indonesia diawali dengan Amerika Serikat yang melakukan pengeboman terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang menyebabkan kondisi politik dan ekonomi Jepang lumpuh. Oleh karena itu, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang menyebabkan Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power yang artinya kekosongan kekuasaan. Maka dari itu, tokoh pemuda seperti Vikanan, Darwis mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memerdekakan Indonesia. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi karena para pemuda yang menolak pendapat Soekarno yang menginginkan diadakan rapat PPKI terlebih dahulu karena tidak mau dianggap sebagai hadiah Jepang, dan juga pendapat golongan muda untuk segera memerdekakan Indonesia bertolak belakang dengan pendapat golongan tua, hingga pada tanggal 16 Agustus pukul 4, Chairul Saleh Sukarni Wikana bersama Sodanko Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Ibu Fatmawati dan Guntur ke Rengas Dengklok di pantai utara Kabupaten Karawang, tempat kedudukan garnison tentara peta. Tujuannya agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Sementara itu, terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua, sehingga golongan tua menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Dan golongan tua, yaitu Ahmad Suebarjo, berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Yang ketiga, perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan
Agustus 1945 pada dini hari. Proklamasi mulai dirumuskan pada saat Soekarno dan Hatta diculik oleh kaum pemuda Rengas Dengklok. Penculikan ini dilakukan agar kaum tua tidak terkena hasutan Jepang. Inisiatif perumusan proklamasi ini saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Indonesia tanggal 15 Agustus 1945 setelah terjadi pengeboman pada dua kota di Jepang, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 dini hari, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pengangsaan Timur nomor 656 Jakarta Pusat. Yang kelima, penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kantor berita antara wartawan kantor berita Domei atau kantor berita antara, yaitu Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daidan Palenewan. Kemudian atas perintah Daidan Palenewan, teks proklamasi tersebut diberikan kepada Bus Soekarno Marsonis di kantor berita antara untuk segera diudarakan. Berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Yang kedua, radio. Mereka mendirikan pemancaran baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Yang ketiga, surat kabar. Berita proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan melalui beberapa surat kabar. Surat kabar pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Cahaya yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Utusan daerah ada Teuku Muhammad Hasan, Samratulangi, Gusti Ketut Putja, dan Pangeran Muhammad Noor. Yang keenam, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut kami, makna dari proklamasi kemerdekaan adalah puncak dari perjuangan bangsa Indonesia hingga bebas total dari penjajahan. Baik, sekian saja paparan materi hari ini. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Kepada kelompok yang telah menyampaikan materi hari ini, dan sungguh materinya sangat jelas. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk beberapa kelompok, waktu dan kesempatan diberikan. Pertama, yang mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Saja tokoh-tokoh yang merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa rumah Laksamana Maeda dijadikan tempat untuk proklamasi? Pertanyaan, bagaimana pengaruh peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Terima kasih. Saya akan menjawabkan pertanyaan kedua. Siapa saja tokoh-tokoh yang merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suebarjo. Kedua, ada sanggahan dari kelompok Aisyah. Baik, dari kelompok kami ingin bertanya, tadi kan kalian menjelaskan ada 3 tokoh yang merumuskan naskah proklamasi. Coba jelaskan peran masing-masing dari tokoh tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan peran tokoh yang
menyusun naskah proklamasi. Yang pertama Soekarno. Peran Soekarno dalam menyusun naskah proklamasi yaitu menuliskan konsep di atas secari kertas. Sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo berperan menyumbangkan gagasan secara lisan. Dan Sayuti Melik berperan mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih kepada kelompok yang telah menjawab pertanyaan tadi. Ada jawaban dari kelompok lain? Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, mengapa Rumah Laksamana Maeda dijadikan tempat rumusan proklamasi? Jawabannya, karena rumah tersebut punya hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang sehingga kedua pimpinan itu tetap aman. Berikutnya, bagaimana pengaruh peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada kehidupan bangsa Indonesia? Jawab pertanyaan, bagaimana pengaruh peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Pengaruh dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terhadap kehidupan bangsa Indonesia yaitu kehidupan bangsa Indonesia tidak lagi diwarnai pertumpahan darah, kerja paksa, dan mengalami pajak yang tinggi seperti pada masa penjajahan dulu. Sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka. Pertanyaan serta menyampaikan materi. Kita masuk ke sesi yang kedua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya akan memberikan jawaban. Buah manggis, buah kedondong. Kamu yang lagi senyum dong. Sesi kedua ini kita akan melakukan 3 pertanyaan dari setiap kelompok. Untuk setiap kelompok menyampaikan pertanyaan, waktu dan kesempatan saya berikan. Saya akan memberikan pertanyaan. Berapa jumlah korban yang tewas akibat bom nuklir yang dijatuhkan di atas kota Hiroshima dan kota Nagasaki? Sekian dan terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan. Apa tujuan dari adanya peristiwa Rengas Dengklok? Saya akan bertanya, siapa yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Terima kasih. Atas pertanyaan yang telah diberikan dan mohon untuk kelompok-kelompok untuk menjawabnya. Ini menjawab pertanyaan, berapa jumlah korban jiwa yang terjadi pada saat pengeboman kota Nagasaki dan kota Hiroshima? Korban jiwa yang terjadi pada saat pengeboman tersebut kurang lebih 150.000 sampai 190.000 korban jiwa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi ada beberapa utusan yang ditugaskan untuk menyebarluaskan berita proklamasi. Yang pertama Teuku Muhammad Hasan, yang kedua Samratulangi, yang ketiga Gusti Ketut Puja, yang keempat Pangeran Muhammad Nur. Untuk pertanyaan berikutnya, Jawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, mengapa Soekarno dan Hatta tidak menolak ketika dibawa ke Rengas Dengklok? Hal tersebut didasari karena keduanya sebenarnya merasa kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Akan tetapi, ancaman dari Jepang dan kemerdekaan yang telah dijanjikan membuat Bung Karno dan Bung Hatta enggan mengambil keputusan. Terima kasih. mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Demikian kegiatan diskusi kelompok kita pada hari ini, dan apabila ada salah kata atau tindakan, saya minta maaf. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke Ibu Guru.
Terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus untuk kelas 2. Kasih diskusi hari ini, walaupun belum apa? Belum sempurna. Oke. Hanya milik Tuhan. Karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Oh, karena yang sempurna hanyalah milik Tuhan. Oke, luar biasa. Nah, kita lihat bahwa hari ini tadi kita membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada intinya seperti itu. Nah, kita lihat di maknanya itu maknanya itu di mana Indonesia itu sudah terlepas dari tangan penjajah dan menjadi bangsa yang berdaulat, di mana dia bisa bebas mengeluarkan pendapat tanpa ada tekanan dari bangsa lain. Ya, mengapa saat itu juga bangsa kita dijajah oleh bangsa lain dan belum bisa memerdekakan diri? Tentu saja karena masih ada sifat kedaerahan atau sukuisme, belum memiliki rasa nasionalisme atau satu kesatuan. Terus, nah, kita ambil sisi baik dari kejadian masa lalu, dan untuk sisi buruknya kita harus pelajari. Nah, sebagai pelajar menjadi bahan permenungan apa yang kalian lakukan sebagai generasi penerus agar bangsa kita itu tidak terulang kembali kejadian-kejadian di masa lalu. Jangan mudah terpengaruh dari bangsa luar. Oke, yang berikutnya kita lihat ada puncak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, puncak dari proklamasi itu merupakan di mana pengusiran penjajah dan mendapatkan haknya kembali secara utuh tanpa ditindas oleh bangsa lain. Terus dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, adanya revolusi baru. Revolusi baru yang dimaksud itu seperti apa? Ayo, revolusi baru. Nah, kita lihat bahwa sebelumnya itu bangsa kita ditindas. Bahkan ada yang berabad-abad bangsa Indonesia ditindas. Dan pada tanggal 17 Agustus itu bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, tentu kita juga bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di mana saat itu Jepang mengalami kekosongan kekuasaan atau yang disebut dengan Vacuum of Power. Ini merupakan kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri. Oke, baik, diskusi hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat siang Ibu Mira. Terima kasih banyak sudah berikan saya waktu tadi untuk melakukan supervisi akademi observasi di kelas. Sekarang pada sesi visi pasca observasi yang telah terjadi tadi. Bagaimana perasaannya tadi ketika proses pembelajaran di kelas? Perasaannya merasa senang, merasa bahagia, juga berhadapan dengan anak-anak. Oke, sangat bahagia tadi kelihatannya dalam proses pembelajaran. Bagaimana kesan yang Ibu rasa dalam proses pembelajaran tadi? Ya, kesannya ada yang sudah maksimal, ada juga yang belum. Dimana menurut saya banyak yang kurang. Kondisi siswanya ada yang aktif, ada juga yang kurang aktif karena masing-masing punya karakter yang berbeda dari setiap murid. Ya, ada yang maksimal, ada yang belum maksimal ya dalam pembelajaran. Ibu, apa yang belum maksimal tadi dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Ya, belum maksimal. Misalnya, contoh konkretnya tadi, ada yang memaparkan materi itu di Jalan Pengansan Timur nomor 56 tadi,
kadang dia mungkin karena grogi atau gugup, kadang dia membacanya menjadi 65 seperti itu. Iya. Ya seperti itu. Akhirnya bolak-balik Ya, ya. bolak-balik. Ya, maksimal, tapi tidak apa-apa Ibu, luar biasa. Menurut Ibu dari kegiatan pembelajaran tadi secara keseluruhan, dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir itu, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu buat? Ya sudah karena kesepakatan kami tahun lalu itu tadi kami melakukan kolaborasi itu dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Oke, baik. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, apa yang sudah dapat memuaskan Ibu dalam proses pembelajaran? Yang sudah memuaskan itu di mana mereka sudah tahu seperti apa materi yang dipaparkan tadi atau didiskusikan tadi tentang proklamasi kemerdekaan dari kronologi sampai dengan puncak proklamasi itu. Mulai dari proses sampai dengan peristiwa Rengas Dengkloknya sampai pada pembacaan puncak proklamasi dengan penyebaran. Oke, baik Ibu. Dari kegiatan akhir terus yang sudah memuaskan, bagaimana menurut Ibu ketercapaian siswa dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Ya bisa sudah 70% gitu Pak. Yang belumnya 30% karena ya yang aktifnya itu hanya sebagian, yang kurang aktifnya juga ada. Ya, seperti itu. Ada yang aktif ada yang sekali, ada yang bahkan ada yang duduk saja. Ketika diberi pertanyaan ada yang diam. Ya, tapi penguasaan kelas tadi luar biasa. Dari pencapaian yang 70% itu, terus ada 30% yang belum tercapai. Apa solusi Ibu untuk yang 30% itu bisa mencapai 100% dari ketercapaian siswa terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan? Mungkin ini ke depan ya lebih banyak belajar lagi agar proses diskusi itu seperti apa dalam kelas, mengajak mereka mungkin dengan menggunakan materi-materi lain lagi. Materi dan media pembelajaran yang lebih interaktif ya. Yang ketercapaian tadi, ada tidak kesulitan yang Ibu alami ketika proses pembelajaran terjadi? Kesulitan yang saya alami ketika berhadapan dengan anak-anak itu, misalnya saat mereka kurang terlalu fokus. Di situ saya merasa sulit untuk beradaptasi dengan mereka. Terus yang berikutnya saya merasa canggung juga karena ini pertama kalinya saya menggunakan fokus. Ya, tidak apa-apa. Terus dari kesulitan yang Ibu rasakan, bagaimana kira-kira solusi supaya nanti ketika kegiatan pembelajaran selanjutnya Ibu tidak mengalami kendala? Untuk tidak mengalami kendala, ya bisa saja seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak belajar lagi, apalagi yang berkaitan dengan IT seperti itu. Oke, baik, tidak apa-apa. Secara keseluruhan tadi pembelajaran sudah bagus. Jadi dari kegiatan yang telah kita lakukan, Ibu menyadari bahwa masih ada yang belum maksimal. Tapi itu biasa Ibu. Yang namanya pembelajaran ada yang tercapai, ada yang belum tercapai. Tapi yang namanya pembelajaran kita akan terus belajar. Jadi secara keseluruhan tadi pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa. Tinggal dari Ibu melakukan perbaikan-perbaikan yang menurut Ibu tadi ya belum maksimal. Nanti ini ke depan mungkin lebih variasi dengan media-media pembelajaran yang sederhana yang dapat memudahkan pemahaman siswa. Jadi sekali lagi Ibu terima kasih banyak. Ibu sudah berbagi bersama saya dengan saya selama kegiatan pembelajaran sampai pada kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Selamat siang.